Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Dimanapun sobat berada, insya Allah sobat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Jadi saya ingin melanjutkan video pembangunan rumah mewah mepet sawah bagian keempat. Karena di video sebelumnya saya sudah buat bagian 1 sampai bagian 3. Jadi di video ini nanti di akhir video saya akan merincikan biaya yang sudah saya keluarkan sampai ke tahap ini. Alhamdulillah sudah kurang lebih 2 bulan ini saya dan keluarga sudah pindah ke rumah mewah ini ya, rumah mepet sawah ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke video perincian biaya yang sudah kita keluarkan sampai ke tahap pembangunan ini, mari sobat Pak Ahmad ajak melihat-lihat dalam rumah dan bagian luar rumah sampai saat ini, sampai ke tahap ini. Oke, yuk. Oke, jadi kebetulan kita di belakang ya, di ruang dapur. Jadi ini terlihat di belakang saya itu dapurnya ya. Insya Allah nanti kalau ada dana kita akan keramik dapurnya jadi terlihat lebih bersih dan rapi. Oke, jadi ini bagian meja makan saya dan keluarga. Di tengah ini memang ada, saya buat sengaja bolong tanpa ada jendela. Jadi antara ruang dapur dan ruang tamu, ruang nonton itu terlihat luas dan lapang. Jadi di sini ruang cuci dan kamar mandi. Di kamar mandi terpisah dengan ruang cuci. Karena di ruang cuci saya pasang keran untuk mengambil wudhu. Jadi kalau bisa nanti kalau sobat buat rumah, ruang untuk mengambil wudhu itu jangan sampai di kamar mandi. Di belakang saya sengaja buat pintu potong 2 ya. Jadi kalau kita di dapur, jadi buka bagian atasnya saja. Ini tampak belakang ya. Itu di belakang sawah. Tampak sawah luas. Oke, sekarang kita menuju ke ruang tengah ya. Ruang multifungsi nih ya. Sekalian ruang tamu, tempat nonton juga. Sargun bersantai anak-anak dan keluarga. Jadi seperti ini kenampakannya. Belum di plafon ya. Mungkin nanti kalau untuk selanjutnya untuk pembuatan plafon, saya tidak akan plafonnya pas datar seperti ini, tidak. Rencana saya akan plafon sesuai bentuk dari atapnya. Jadi ruangannya space-nya menjadi lebih luas dan lebih lapang. Ini penampakannya. Ruang nonton TV, ruang tamu sekalian, jendela besar, jadi terlihat lebih lapang. Jadi ketika kita bisa ngobrol, ketika kita makan, masih bisa menikmati nonton TV, sambil ngobrol, santai seperti ini, jadi semua bisa dinikmati secara bersamaan. Ya, ini ya. Saya kasih sedikit unsur-unsur etnik, jadi supaya terlihat tidak terlalu kosong. Ini untuk kamar anak saya yang laki-laki. Jadi atasnya sengaja saya taruh kaca, jadi ketika mati lampu itu masih tampak terang. Oke, seperti ini. Jadi kesannya lebih estetik ya. Oke, kita hidupin lagi. Oke. Di sini kamar tidur yang ukurannya lebih besar. Anak saya masih tidur nih. Op, sensor. Oke. Seperti ini kelihatannya.
Ini rumah Pak Ahmad tampak depan ya. Perbedaannya cuman ditambah teras ya. Kalau kemarin kan di video sebelumnya belum ada teras, sekarang rumah Pak Ahmad sudah ada teras. Oke sobat, jadi itu sedikit tur tur kecil-kecilan ya, tur singkat melihat rumah Pak Ahmad. Jadi walaupun kondisinya belum 100% finishing seperti rumah kebanyakan orang, tapi alhamdulillah Allah tabaraka wa taala telah mengizinkan Pak Ahmad memiliki rumah impian Pak Ahmad dan keluarga. Oke sobat, mungkin batas ini dulu perjumpaan kita kali ini dalam video pembangunan rumah mewah mepet sawah. Jadi sobat, kita selalu optimis, senantiasa berdoa, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita citakan terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi sobat, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pak Ahmad Riyadi Nasuha yang belum subscribe. Semoga kita semua segera memiliki rumah impian. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke materi intinya, yaitu adalah jumlah rekapitulasi biaya yang sudah Pak Ahmad keluarkan dalam membangun rumah mewah mepet sawah ini. Oke, jadi tadi Pak Ahmad sudah rekap lewat Excel. Jadi nanti saya bacakan per itemnya ya. Jadi kita mulai dari material besar atau material dasarnya. Jadi di material besar atau dasar ini merupakan material yang paling mendasar ya, seperti batu untuk fondasi, pasir, semen, besi, perkayuan. Jadi di sini sudah Pak Ahmad rekap mulai dari nama bahan, jumlah, terus total harga. Jadi di sini perkayuan itu yang merupakan biaya paling besar, dan jumlah total keseluruhan dari bagian perkayuan itu kurang lebih 15.997.500 rupiah. Terus untuk besi, Pak Ahmad menggunakan besi 6, besi 8, dan besi 10. Serta kawat tariknya ya, atau kawat bendratnya yang sudah Pak Ahmad rekap. Bisa dilihat dari tampilan Excelnya, itu kurang lebih 6.880.750 rupiah. Dan untuk semen yang pakai yang 50 kilo, di sini biasanya kami menggunakan semen Padang ya. Semen Padang sebanyak 111 sak ya. 111 sak. Jadi totalnya 7.456.500. Terus pasir ya. Berhubung rumah Pak Ahmad ini lokasinya jalannya agak rusak, jadi tidak bisa menggunakan mobil truk atau mobil dump truck. Pas juga ketika kita membangun, itu lagi musim penghujan. Jadi Pak Ahmad menggunakan mobil-mobil kecil, mobil L300. Memang sedikit lebih boros, tapi apa boleh buat, daripada mobil untuk material menggunakan mobil-mobil besar tidak bisa masuk. Jadi pasirnya sempat juga pesan 2 dump truck ketika musim masih agak panas. 2 dump truck itu totalnya 3 juta rupiah, per mobilnya 1,5 juta. Terus setelah itu banyak menggunakan pakai mobil kecil ya, mobil L300 sebanyak 26 mobil. Jadi totalnya 6.500.000. Jadi per mobilnya itu 250.000. Harga di sini, harga di tempat Pak Ahmad. Mungkin berbeda dengan harga di tempat sobat tinggal. Jadi totalnya semen beserta pasir itu 9.500.000 rupiah. Terus koral, batu gunung ya, sama dengan pasir tadi, sempat juga pesan batu gunungnya pakai dump truck itu 1.500.000 per mobil sama dengan pasir. Setelah itu coral split nggak terlalu banyak dipakai,
jadi pesan satu mobil carry kemarin. Berhubung Coral Split itu agak mahal, jadi satu mobil carry kecil itu 500.000 rupiah. Itu digunakan untuk ngecor tiang-tiang kolom, tiang-tiang sudut bangunan. Karena kecil dan kuat, jadi menggunakan Coral Split untuk bagian-bagian sudutnya. Setelah itu sisanya menggunakan mobil L300, 10 mobil, totalnya 3 juta rupiah. Jadi untuk perbatuan itu senilai 4.500.000 rupiah. Terus ada juga bata bolong ya, untuk saya menggunakan bata bukan batako, karena batako itu kebanyakan yang kita beli di pasaran itu banyaklah campuran pasir dibanding semen, jadi tidak imbang, jadi rapuh. Jadi saya menggunakan bata, Pak Ahmad menggunakan bata, yaitu bata jumbo ya, bata bolong jumbo 9.900 buah atau biji ya. Terus ada juga menggunakan batu bata biasa 800 buah untuk buat di bagian atap biar sedikit lebih manis tampilannya. Itu total untuk bata beserta roster ya, ventilasi udaranya, beserta glass block untuk penerangan itu totalnya 8.538.000 rupiah. Terus seng itu Pak Ahmad habis 6 kodi, jadi totalnya 7.140.000 rupiah. Dan beserta tanah timbun yang pasti. Karena daerah Pak Ahmad ini sedikit lebih rendah dibanding jalan, jadi Pak Ahmad menaikkan pondasinya lebih tinggi, bisa dilihat dari video-video sebelumnya. Jadi habis tanah timbunannya 14 dump truck. Jadi 14 mobil dump truck. Per mobilnya itu harganya 250.000. Jadi total kesemuanya 3.500.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhan material besar atau dasar itu senilai 66.040.750 rupiah. Jadi kurang lebih 66 juta untuk material besar atau dasarnya. Perbatuan, perkayuan, besi, semen, seng, batu bata. Jadi itu material yang paling mendasar. Oke sobat, selanjutnya kita masuk ke material kecil dan aksesoris. Sebenarnya banyak material kecil-kecil yang saya beli begitu kurang, saya beli dikit, mungkin tidak terekap. Jadi yang saya rekap di dalam catatan saya. Jadi itu mulai paku ya. Material kecil ini paku ya. Paku itu mulai 2 inch, 3 inch, 4 inch dan seterusnya, beserta paku payung dan sebagainya. Itu 19 kilo untuk paku. Paku yang 2, 3, 4 inch itu senilai 393.500. Jadi habis kurang lebih 19 kilo. Terus paku seng 1 kilo. Yang 1 kilo saya beli 2 kotak, itu 74.000 rupiah. Terus karena berhubung saya nggak punya gerobak atau angkong kemarin, saya belilah angkong ya. Angkong merek Arco ya. Yang biasanya kata orang yang terbaik itu Arco. Yang Arco 1 unit 650.000 rupiah. Terus nok samping ya, untuk atap itu kan ada list sampingnya ya. Di atas atap itu penutup biar rapi sengnya, itu namanya nok. Terus ada nok perabung yang di bagian atas pertemuan antara atap itu ada noknya. Nok perabung itu kalau yang untuk nok samping itu 8 lembar 188.000. Setelah itu nok perabung atap itu 108.000 rupiah. Dan seng plastik walrus ya. Jadi saya gunakan seng plastik untuk penerangan kamar serta kamar mandi dan ruang cuci. Itu sebanyak 2 keping senilai 210.000 rupiah. Terus kawat ayak pasir ya, buat untuk plester itu saya beli 2 kali 1 meter 37.000 rupiah. Terus ember cor yang orange ya, yang lentur ya. Sampai saat ini embernya masih kokoh, masih mantap ya. Karena yang terbaik itu biasanya warna oranye. Ada juga yang warna oranye gampang pecah, tapi yang oranye ini yang lentur itu sebanyak 6 buah 72.000 rupiah. Serta benang nilon 1 gulung besar untuk pengukuran resplang dan sebagainya itu 35.000 rupiah. Jadi total keseluruhan material kecil dan aksesoris ini kurang lebih 1.182.500 rupiah.
Oke, selanjutnya ke bagian perpipaan ya. Pipa paralon beserta aksesorisnya ya. Jadi saya rekap sudah bisa lihat, sobat lihat di tampilan Excel yang saya cantumkan. Di situ ada mulai paralon setengah inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, 3/4 beserta elbow-nya, T-nya, soketnya untuk penyambung, ada juga reducing socket, faucet socket. Jadi bermacam ragam untuk pengairan ya. Jadi perpipaan mulai ada yang beberapa ditanam di dalam coran ya untuk menuju ke tower treatment. Terus pipa-pipa ke kamar mandi, ke wastafel, tempat cuci. Jadi udah masuk di situ semua, termasuk ke pipa untuk pembuangan air limbah sampai ke pipa untuk septic tank. Jadi bisa sobat lihat. Jadi total keseluruhan untuk perpipaan, pipa paralon dan aksesorisnya itu kurang lebih Rp2.261.906. Oke. Setelah itu yang paling penting ini kelistrikan ya. Jadi berhubung kemarin pas kelistrikan Pak Ahmad pasang sendiri ya. Berhubung naik ke atas jadi agak sulit membuat rekamannya, video rekaman. Rencananya kemarin buat video rekaman pemasangan instalasi listrik, cuman nggak sempat ya karena selain mengejar waktu dan kesulitan untuk naruh kameranya di atas. Jadi untuk kelistrikan Pak Ahmad menggunakan kabel NYA ya, kabel tunggal 50 meter, yang satu gulung 50 meter tuh yang ukuran 2,5. Karena kalau 1,5 terlalu kecil takutnya tidak tahan. Jadi yang paling direkomendasikan yaitu 2,5 mili. Pak Ahmad habis sekitar 2 gulung plus sempat beli lagi karena kurang 20 meter. Jadi totalnya 120 meter kabel ya. 120 meter. Jadi Pak Ahmad pisahkan antara merah dan biru. Jadi sehingga ketika perawatan itu kita tahu pembeda antara api dengan massa. Sayang sekali tidak sempat dibuat videonya kemarin. Tapi Pak Ahmad pasang instalator itu sendirian. Jadi waktunya kurang lebih 2,5 hari Pak Ahmad pasang. Jadi total keseluruhannya ya itu Rp1.020.767 untuk bahan-bahan untuk listrikan ya, mulai stop kontak, lubang stekernya, fitting lampu, terus tedus, mangkok-mangkoknya ya. Jadi semua udah masuk di situ. Jadi bisa sobat lihat di tampilan Excel. Selanjutnya adalah perlengkapan pintu jendela ya. Jadi perlengkapan pintu jendela sobat sudah lihat di video sebelumnya, pemasangan pintu jendela itu Pak Ahmad seperti di tampilan yang sobat lihat di tampilan Excel itu ada kunci ya, kunci pintu, terus engselnya, mulai engsel jendela, engsel pintu, terus tarikan buat jendela, kaitan untuk jendela, sampai ke grendel-grendel untuk kunci-kunci pintu ya, aksesoris pintu. Itu total kurang lebih Rp1.288.000. Setelah itu sudah semua ya. Dan sekarang kita rekapitulasi biaya keseluruhannya. Jadi bisa sobat lihat di tampilan Excel itu untuk material besar atau dasar tadi senilai Rp60.040.750. Terus material kecil dan aksesorisnya itu Rp1.182.500. Terus pipa paralon dan aksesoris itu Rp2.261.906. Terus kamar mandi, oh ya tadi ada yang tertinggal kamar mandi ya. Kamar mandi dan ruang cuci itu ya. Di kamar mandi dan ruang cuci itu pintu, Pak Ahmad menggunakan pintu aluminium ya. Kalau nggak salah harganya 700 ribuan pintunya. Terus wastafel ya. Dan beberapa item lainnya. Itu senilai Rp1.620.000.
Setelah itu perlengkapan pintu jendela tadi Rp1.288.000. Kelistrikan Rp1.020.767. Terus Pak Ahmad menggunakan sumur bor ya. Jadi jasa pembuatan sumur bornya itu Rp1.500.000. Jadi sumur bor mini ya, bukan sumur bor yang menggunakan mesin yang besar ya, tapi menggunakan tangan manual 1,5 juta. Berhubung mesinnya Pak Ahmad sudah punya, jadi tidak beli mesin lagi. Terus jasa pemasangan listrik Pak Ahmad menggunakan yang 1.300 volt ampere ya, karena itu standar untuk rumah sekarang. Kalau 900 takutnya nanti begitu penggunaan alat kita berlebih, takutnya sering jeglek ya. Jadi menggunakan 1.300 volt ampere yang standar, pemasangannya Rp1.700.000. Terus selama pembangunan itu ada biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi ya. Jadi total akomodasi, konsumsi, dan transportasi termasuk rokok-rokok tukang itu ya, senilai Rp9.413.800, kurang lebih 4 jutaan. Terus ada juga jasa pertukangan. Nah ini yang buat saya Pak Ahmad berhemat, karena jasa pertukangan ini berhubung keluarga Pak Ahmad sendiri, tapi tetap Pak Ahmad menggunakan standar per hari. Biasanya standar per hari di sini itu untuk tukang itu Rp150.000 per hari. Dan biasanya kalau kenek itu Rp100.000 atau Rp75.000 tergantung berat kerja keneknya. Berhubung kemarin Pak Ahmad jadi kenek sendiri, jadi agak hemat. Jadi nggak perlu bayar biaya kenek. Dan seharusnya kenek itu 2 orang, Pak Ahmad kerjakan sendiri. Jadi agak letih tapi tidak apalah, asal biayanya lebih hemat. Untuk tukang itu 3 tukangnya. 1 khusus perkayuan, itu bapak mertua Pak Ahmad sendiri. Terus yang 2 orang untuk tukang itu masih saudaranya bapak. Jadi itu lumayan berhemat dan lebih cepat, dan yang pasti kita tahu kerjaannya seperti apa. Itu total jasanya Rp16.700.000. Jadi total keseluruhan yang bisa sobat lihat di tampilan Excel itu sampai ke tahap ini, Pak Ahmad yang udah bisa ditunggu ini, totalnya Rp102.727.723. Jadi kurang lebih 102 jutaan. Pak Ahmad sudah bisa, alhamdulillah, barakallah, udah bisa menempati rumah Pak Ahmad dengan nyaman, walaupun belum selesai sepenuhnya seperti rumah-rumah pada umumnya. Tapi alhamdulillah dengan penghematan biaya yang Pak Ahmad tekan, Pak Ahmad dengan budget 100 jutaan bisa buat rumah yang kalau dilihat lebih memuaskan dibanding kita ikut beli KPR perumahan ya, kredit perumahan rakyat. Jadi sobat, jadi itulah rekapitulasi jumlah keseluruhan total biaya pembangunan rumah mewah ini, rumah mepet sawah Pak Ahmad, yang alhamdulillah mungkin sebagian sobat sudah melihat dari tahap 1 sampai ke tahap sekarang. Oke sobat, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan semoga Pak Ahmad doakan kita semua bisa memiliki rumah impian kita ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah Pak Ahmad bisa langsung jawab. Dan mungkin yang sebelumnya sudah bertanya-tanya soal biaya, silakan tonton sampai habis video ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya buat sobat, dan terima kasih buat yang telah subscriber Pak Ahmad. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.